Perkenalkan, saya Risa Handayani sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2021, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Unit Kerja UPTD Puskesmas Mangkubumi sebagai apoteker. Di sini saya akan mereview terkait salah satu nilai-nilai dasar CPNS terkait komitmen mutu. Komitmen suatu keadaan di mana seorang membuat perjanjian baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan yang dilakukan secara sukarela. Sedangkan mutu adalah kualitas atau nilai dari sebuah produk atau jasa atau pelayanan. Jadi komitmen mutu itu merupakan sebuah perjanjian kepada diri sendiri atau orang lain untuk meningkatkan nilai dari suatu barang atau jasa. Dalam hal ini adalah pelayanan publik. Konsep komitmen mutu ada 4. Yang pertama efektivitas, kedua efisiensi, ketiga inovasi, dan keempat adalah mutu. Konsep efektivitas merupakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, dapat diukur dengan melihat kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, alokasi sumber daya, dan kepuasan serta terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Artinya, efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua, konsep efisiensi yaitu rasio terbaik antara hasil dan sumber daya. Diukur dengan seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan dalam mencapai hasil. Ketiga, konsep inovasi yaitu penciptaan sesuatu yang baru diimplementasikan dengan minimal cost menghasilkan maksimal utility. Unsur inovasi meliputi kebaharuan, kemanfaatan, solusi, keberlanjutan, dan aturan. Ada 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, jadi mengembangkan yang sudah ada proses sebelumnya. Yang ketiga, dengan cara duplikasi, artinya menirukan suatu produk atau jasa yang sudah ada, kemudian menempatkannya di tempat yang baru. Yang keempat, sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi yang baru. Yang keempat adalah konsep mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja sebagai alat pembeda atau pembanding dengan barang atau jasa sejenis lain yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Dimensi kualitas pelayanan publik ada 10, yaitu nyata atau berwujud, keandalan, cepat tanggap, kompetensi, kemudahan, keramahan, komunikasi, kepercayaan, keamanan, dan pemahaman pelanggan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu yaitu manajemen mutu terpadu, terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Manajemen mutu terpadu dapat dicapai melalui berfokus pada pelanggan, obsesi pada mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang kerjasama tim, perbaikan secara berkesinambungan, dan diklat. 5 pilar manajemen mutu terpadu. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasional, dengan memperhatikan yang pertama terkait rencana mutu, pengawasan mutu, perbaikan mutu, sosialisasi mutu, implementasi dan pengawalan mutu, outcome dan output. Jadi semua elemen tersebut harus dianalisis sehingga dapat terbentuk kinerja yang bermutu. Setiap organisasi dituntut untuk memperbaiki kinerjanya secara terus-menerus. Metode perbaikan yang sering digunakan adalah PDCA. Plan pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang, didukung dengan dokumentasi yang baik sehingga memudahkan dalam melaksanakan tahap berikutnya.
Cek, tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Jika belum tercapai, apa saja yang menjadi kendala atau sumber permasalahannya. Ek, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Berikut contoh implementasi komitmen mutu di pelayanan kefarmasian.